Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Ari Widyastuti. Perkenalkan, nama saya Naila Fatinah dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan adanya video ini, mohon izin saya akan membantu menerangkan juga menjelaskan tentang materi UAS yang telah dilampirkan oleh Ibu Ari Widyastuti sendiri. Berikut video penjelasannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa perlu dipertahankannya eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan Indonesia? Menurut analisis saya, seberapa penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk memahami Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat merupakan peran yang sangat penting, karena berguna sebagai pembentukan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contohnya terletak pada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu menjadi dasar dan jiwa dari sila Pancasila untuk yang selanjutnya. Kemudian juga cukup berpengaruh pada era globalisasi. Pada saat ini, mengapa Pancasila juga penting untuk memasuki era modern ini yang dipenuhi dengan arus globalisasi? Peran Pancasila tentunya sangatlah penting untuk menjaga dari karakter individu, masyarakat, serta negara Indonesianya sendiri. Karena di era globalisasi sekarang ini, batas-batas antar negara seolah tidak terlihat, membiarkan segala macam budaya yang asing dengan mudah masuk. Berikut juga saya bantu untuk simpulkan beberapa poin-poin penting dipertahankannya eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan di Indonesia. Yang pertama, dari dasar negara. Pancasila yang kita ketahui sebagaimana merupakan dasar filsafat dan juga ideologi negara Republik Indonesia yang telah diakui sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang mengikat semua warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tidak hanya dasar negara atau Pancasila, Indonesia juga memiliki kebinekaan. Pancasila mengandung prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, prinsip ini itu menekankan kepada negara ataupun masyarakat Indonesia bahwa pentingnya persatuan dalam keragaman, sehingga memperkuat kerukunan antar umat, beragama, suku, dan juga ras antar golongan di Indonesia. Poin yang ketiga berpengaruh juga pada pengakuan hak asasi. Nah, salah satu nilai Pancasila adalah keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, negara ini dapat memastikan pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk semua warga negara. Poin yang keempat, kedaulatan rakyat. Karena Pancasila menekankan prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi negara Indonesia itu ada di tangan rakyat. Dengan menjunjung tinggi nilai ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Untuk poin yang kelima, ada stabilitas dan juga keamanan. Jadi dengan mempertahankan eksistensi Pancasila, negara Indonesia ini dapat menciptakan stabilitas dan juga keamanan nasional. Nah, Pancasila ini bisa menjadi pegangan bersama yang mengikat semua elemen masyarakat sehingga mengurangi potensi konflik dan juga perpecahan. Poin yang keenam, identitas nasional. Karena Pancasila merupakan simbol dari identitas nasional Indonesia, dengan mempertahankan dan juga memperkuat Pancasila, Indonesia dapat membangun yang namanya citra positif sebagai negara yang memiliki ideologi yang unik dan mampu menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga persatuan juga kesatuan Indonesia. Untuk poin yang terakhir, nomor 7, dari pembangunan berkelanjutan. Pancasila mengandung prinsip-prinsip pembangunan yang dimaksud termasuk kayak kejadian atau keadilan sosial. Poin yang terakhir, poin nomor 7, mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan termasuk
keadilan sosial, terus ada demokrasi, kesejahteraan rakyat. Nah, dengan menerapkan 3 nilai tersebut dan juga nilai-nilai Pancasila di dalamnya, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Pertanyaan soal yang kedua, jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisislah mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional bangsa. Menurut saya, definisi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya, kedaulatannya, kemudian keutuhan wilayahnya, dan yang berkelanjutannya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semua hal ini atau aspek ini tuh mencakup aspek militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta ideologi. Untuk analisisnya, mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional bangsa, ialah era globalisasi dan juga ancaman terhadap ketahanan nasional itu mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada ekonomi, kemudian ada sosial dan budaya, politik, juga keamanan. Saya akan membantu menjelaskan masing-masing aspek. Yang pertama dari ekonomi. Era globalisasi membawa integrasi ekonomi yang mendalam antar negara. Walaupun akses pasar yang didapatkan lebih besar, tapi negara-negara berkembang bisa menjadi berkegantungan kepada negara-negara maju. Kemudian selain hal tersebut, fluktuasi ekonomi global dapat dengan cepat mempengaruhi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pastinya. Aspek yang kedua tentang sosial dan budaya. Karena sosial dan budaya, integritas budaya, kemudian aliran dan informasi yang cepat melalui teknologi yang berkembang sekarang dapat mengancam identitas budaya suatu bangsa. Budaya luar bisa dengan cepat meresap dan menggeser budaya lokal yang mungkin dapat menimbulkan disorientasi sosial dan konflik internal. Contohnya pada negara K-pop mungkin atau di negara Amerika sana. Aspek yang ketiga mengenai politik. Globalisasi juga dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara pastinya, karena dengan adanya intervensi politik dari negara-negara lain, walaupun secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu ketahanan nasional. Selain itu, organisasi internasional dan perjanjian global antar negara pun dapat mengurangi kedaulatan politik dari suatu negara tersebut. Aspek yang terakhir tentang keamanan. Jadi era globalisasi membawa yang namanya itu tantangan baru pastinya di dalam hal keamanan. Nah, ada beberapa juga timbulnya ancaman seperti terorisme transnasional, terus ada juga perdagangan ilegal senjata, narkoba, dan manusia menjadi lebih kompleks dan sulit ditangani hanya dengan pendekatan nasional. Kenapa? Dan selain itu informasi yang juga mudah beredar dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas suatu negara tersebut. Dengan demikian, kesimpulan bahwa era globalisasi apakah dapat mengancam ketahanan nasional bangsa? Jawabannya pasti ya. Walaupun membawa banyak manfaat dalam hal konektivitas dan pertukaran antar negara, juga membawa berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu bangsa. Seperti itu. Dan oleh karena hal itu, strategi yang komprehensif dan yang paling adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa negara dapat mengatasi tantangan ini dengan tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya. Pertanyaan yang ketiga, carilah satu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kemudian diminta untuk menguraikan kasus tersebut dan berikan pandangan saya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satu kasus yang relevan berkaitan dengan demokrasi di Indonesia adalah saya mengambil kasus dari penggulingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut dengan Bapak Ahok pada tahun 2017. Nah, kasus ini mencerminkan dinamika politik dan demokrasi Indonesia, kasus yang berkaitan dengan isu agama, politik, dan juga hukum.
Kasus ini berawal mula pada Pak Ahok yang dihadapkan pada tuntutan hukum terkait dugaan atau penistaan agama yang dianggap melanggar pasal 156 AKUHP. Nah, sejumlah aksi protes oleh beberapa kelompok-kelompok yang menuntut keadilan dan menghukum Ahok dilakukan di daerah kota Jakarta. Nah, demonstrasi ini sangat besar-besaran yang melibatkan jutaan orang berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Nah, ini menimbulkan ketegangan sosial juga politik di seluruh negara Indonesia. Nah, pengadilan akhirnya memutuskan untuk Pak Ahok bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara terhadapnya. Setelah putusan tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa pada kasus yang terjadi pada Bapak Ahok menunjukkan gangguan pada prinsip keadilan dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan HAM atau hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dan pandangan saya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, secara keseluruhan menyeluruh, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam konsolidasi adil demokrasinya sejak era reformasi pada tahun 1998. Pemilihan umum yang bebas dan adil telah diadakan secara berkala, kemudian juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara berkala setiap beberapa tahun sekali, dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Selain itu, kebebasan pers dan juga HAM atau hak asasi manusia juga menjadi prioritas dalam agenda politik nasional. Tapi pastinya terdapat tantangan. Nah, tantangan itu juga tetap ada, termasuk polarisasi politik, kemudian korupsi dan intoleransi agama. Kemudian saya mengambil kasus dari Bapak Ahok pada 2017 karena kasus Bapak Ahok ini adalah contoh bagaimana isu-isu agama dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik sendiri, mengancam prinsip demokrasi dan juga pluralisme di Indonesia untuk saat itu. Kemudian menurut saya penting bagi warga Indonesia untuk terus memperkuat institusi demokrasinya, terus juga meningkatkan transparansi sama partisipasi publik dalam politik. Kemudian demokrasi pendidikan atau pendidikan demokrasi dan juga dialog antar kelompok itu juga diperlukan sangat untuk mengatasi yang namanya perpecahan dalam ketegangan sosial tersebut. Namun secara keseluruhan, sementara Indonesia untuk saat ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pembangunan demokrasi, serta hambatan juga masih tetap ada seiring dengan berjalannya demokrasi tersebut. Dan upaya terus-menerus untuk memperkuat institusi demokrasi dan mengatasi polarisasi adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia, negara kita ini. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila, kemudian era globalisasi yang dapat mengancam ketahanan nasional, dan mencari salah satu kasus yang berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.